Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat? Semoga semua sehat dan berbahagia. Jumpa lagi dengan saya, Harini Setiawati, Media Iswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Melengkapi video yang terdahulu tentang sukses rancangan aktualisasi, pada kesempatan ini saya akan sampaikan ringkas rancangan aktualisasi habituasi secara urut. Namun perlu saya garis bawahi bahwa tidak ada sistematika yang pasti. Namun setidak-tidaknya aktualisasi yang adik-adik rancang harus mencakup komponen-komponen agar memudahkan penilaian sesuai dengan indikator-indikator evaluasi pada rancangan aktualisasi. Saya akan lanjutkan mulai dari kejelasan cover, setidaknya memuat logo, judul, nama peserta. Kemudian pada lembar persetujuan dan pengesahan, silakan dicek kembali apakah sudah sesuai dengan apa yang kami cantumkan dalam panduan. Berikutnya prakata. Dalam prakata silakan disampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait. Urut mulai dari yang tertinggi, kemudian ke keluarga atau mungkin teman-teman seangkatan. Pada prakata ditandatangani oleh peserta. Kemudian dilengkapi dengan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, atau mungkin daftar lampiran. Berikutnya, bab 1 adalah gambaran umum organisasi dari peserta. Sebaiknya diberikan foto unit kerjamu. Kemudian dicantumkan visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi. Kemudian struktur organisasi, jangan lupa posisimu di mana diperjelas. Adapun untuk tugas peserta, silakan dicantumkan apabila ada tugas khusus terkait dengan kegiatan yang sahabat-sahabat lakukan. Bisa juga ditambahkan role model, yaitu seseorang yang diteladani dalam menerapkan indikator-indikator nilai aneka. Sebaiknya role model adalah yang masih aktif berkarya dan berjasa bagi NKRI, serta terkait dengan penyelesaian isumu. Ini yang terpenting. Boleh tokoh masyarakat, tokoh nasional, dan sebaiknya bukan mentor. Kenapa? Karena mentor sudah otomatis menjadi panutan dan role modelnya. Kemudian untuk rancangan aktualisasi dan habituasi terdiri dari beberapa tabel dan diagram. Yang pertama, tabel identifikasi isu dikaitkan dengan agenda 3. Pada bagian ini perlu dilengkapi dengan bukti berupa apa? Data dukung dari masing-masing isu. Ingat, pada bagian ini bobot evaluasinya adalah 5%. Kemudian tabel APKL, tabel USG. Pada tabel ini perlu dilengkapi dengan apa itu APKL, apa itu USG, skornya kenapa 5, kenapa 4, kenapa 3, kenapa 2, kenapa 1. Lalu pada bagian terakhir dari USG, berilah simpulan. Apa sih isu prioritas yang perlu diselesaikan? Kaitkan kembali dengan sumber isunya. Berikutnya adalah diagram tulang ikan untuk mendapatkan penyebab prioritas. Perhatikan arah panah duri-duri dari ikan tersebut. Kemudian duri-duri itu menunjukkan penyebab. Pilihlah penyebab-penyebab yang prioritas. Simpulkan di bawah
gambar diagram tulang ikan. Uraikan juga dampak apa saja yang kemungkinan terjadi, termasuk dampak yang paling buruk bila isu prioritas tidak diselesaikan. Kemudian, gagasan pemecahan isu harus mepositifkan isu yang diangkat. Baru dituliskan judulnya. Pikirkan judul yang fokus dan cantumkan lokusnya. Dan kegiatan ini menyelesaikan penyebab yang mana? Berikutnya, matrik rancangan aktualisasi habituasi. Pastikan ada informasi tentang unit kerja, identifikasi isunya, kembali dirangkum di situ. Pilihlah yang dari tabel USG, disebutkan juga sumber isunya, kemudian isu yang diangkat, tuliskan isu prioritasnya, jangan lupa diberi sumber isunya juga. Tuliskan penyebab-penyebab prioritas yang diambil dari Fishbone. Lalu gagasan pemecahan isu. Berikutnya adalah tabel rancangan aktualisasi itu sendiri. Pada tabel rancangan aktualisasi, sebagaimana sudah saya jelaskan pada video terdahulu, ada 6 kolom yang harus dilengkapi. Berikutnya adalah tabel jadwal kegiatan dibuat harian. Perlu ditambahkan dengan rencana bukti, di mana rencana bukti tersebut menunjukkan bukti-bukti pada setiap tahapan kegiatan, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Hal ini penting sekali karena jadwal ini dapat dijadikan acuan bukti-bukti apa yang harus disusun dengan rapi. Saya sarankan pada bagian ini dibuat detail, yaitu kegiatannya apa, bukti-bukti apa yang harus disiapkan pada setiap tahapan, sehingga siapapun akan mendapatkan gambaran untuk penyelesaian isu prioritas yang sudah ditentukan di bagian atas. Berikutnya, tambahkan daftar pustaka. Pada daftar pustaka, tolong jangan hanya referensi modul dari lembaga administrasi negara saja, tetapi sebaiknya ditambah dengan referensi-referensi teknis terkait dengan bidang tugasmu, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sahabat-sahabat lakukan. Kemudian diakhiri dengan kurikulum vitae. Sampaikan secara ringkas identitasmu, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan. Ini penting sekali karena akan menambah informasi bagi pembaca terkait dengan kegiatan-kegiatan yang adik-adik lakukan. Demikian juga dengan implementasi, aktualisasi, dan habituasi. Demikian adik-adik video pembelajaran dari saya terkait dengan sukses rancangan aktualisasi habituasi. Semoga bermanfaat.